Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Mama Bakri Kiai Haji Daudul Bahar. Yang kami hormati hadir di sini Ketua MDI Kiai Haji Khairul Anam beserta jajarannya. Menyaingi Khairul Anam yang lagi A6. Saya punya keturunan Kiai Hasyim Asy'ari yang asli, yaitu Gus Ipang Wahid, pengelola Asanur. Kemudian juga Pak Aceh Hasan Sajili, Ketua Golkar Jawa Barat. Kemudian juga Pak Sekjen Haji Ludwig Friedrich Paulus. Kemudian juga hadir di sini Deputi dari Menko Pak Ferry. Kemudian juga yang saya banggakan Wakil Ketua Umum Bapak Safrin dan Ibu Iqbal. Dan juga tadi Dr. Kiai Haji Ece Mubarak. Hadir di sini juga anggota DPR, ada Raffi dari Dapil Bogor. Kemudian ada juga Pak Budi, Dapil Cianjur tahun ini. Kemudian ada Bendahara, dapilnya Dapil Jawa Tengah, tapi lebih banyak di Jawa Barat. Namanya Pak Sigi. Dan kemudian ada yang dapilnya Kalimantan, yaitu Pak Franky Sibarani. Dan juga hadir di sini calon Bupati Bogor, Ade Jarot. Balihonya sudah di mana-mana, tapi dia paling pandai mendekati tempat makin banyak. Kemudian calon wali kota Bogor, Pak Dedi Abdul Rahim. Batiknya sudah kuning. Kemudian juga ada Ketua Golkar Kabupaten Bogor, anggota DPRD Pak Wawan. Selanjutnya juga direksi dari Lembaga Keuangan BUMN dan Swasta Nasional, Mitra DNKI dari Basnas, BPKH, BSI, Astrindo, Jamstrindo, Astrindo Syariah dan Kamu Jabar Banten, serta hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya kita hadir dalam sosialisasi keuangan inklusif bagi santri dan masyarakat pesantren dalam rangka Milad Majelis Dakwah Islamiyah yang ke-46, dan kebetulan bertepatan dengan Hari Pancasila 1 Juni 2024. Saya bacakan pantun dulu. Membeli durian ke Papua, pulangnya mampir ke Bengkulu. Assalamualaikum hadirin semua, semoga sehat, sukses selalu. Di kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bogor, lembaga legislatif, para direksi keuangan BUMN, Basnas, BPKH, Bank Syariah, BJB, Jamstrindo, Astrindo, Jamstrindo Syariah, Astrindo Syariah, serta pengurus Majelis Dakwah Islamiyah yang menyelenggarakan acara ini dengan secara baik, walaupun tadi hadiahnya masih ada yang transfer.
dan tiket untuk mendatangkan juaranya belum dikirim. Jadi itu dua hal pesan supaya itu segera dikirim supaya bisa didatangkan untuk menerima hadiah. Itu bisa di DPP Pak Yai. Ini saya ngomongnya Pak Yai tapi maksudnya ke Mas Sigit. Apalagi seragamnya sudah connect. Kalau bahasa Inggrisnya sudah sengkredek connect. Maka hadiah diminta, hadiah saya bisa siapkan, termasuk piala. Selanjutnya, kita ini sebagai negara muslim terbesar tentu potensi mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan Global Islamic Index, Indonesia adalah peringkat ketiga di bawah Malaysia maupun Saudi Arabia. Ini sebetulnya tidak masuk akal karena jumlah penduduk kita 280 juta dibandingkan dengan Malaysia yang mungkin setara bahkan sedikit lebih penduduk lebih kurang dari Jawa Barat. Demikian pula dengan Saudi. Oleh karena itu kita harus meningkatkan agar ekonomi syariah kita bisa nomor satu di dunia. Nah ini PR pada anggota Dewan dan masuk Pak Aceh Hasan Sajili. Yang kedua, potensi pesantren juga kita punya 39,6 ribu pesantren. Saya nggak minta banyak-banyak kepada Pak Khairul 6 lebih jelas. Saya nggak minta banyak-banyak, minimal 10.000 pesantren itu menjadi jaringannya dalam 5 tahun ke depan. Dan kita punya lebih dari 4,8 juta santri. Kalau pesantrennya 10.000 cukup. Tapi kalau santrinya ya minimal 4 juta dari 4,8. Nah, terus pondok pesantren juga punya potensi besar dalam mendukung keuangan inklusif. Nah, itu salah satu tugas dari deputi saya Pak Ferry itu untuk meningkatkan inklusif keuangan. Nah, tentunya bekerjasama dengan pesantren adalah hal yang penting dan Bapak Presiden sendiri sudah mengeluarkan regulasinya Perpres nomor 114 yaitu akselerasi keuangan kepada masyarakat melalui koordinasi pemerintah pusat, daerah, jasa keuangan dan organisasi masyarakat termasuk ormas. Apalagi ormas keagamaan mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan oleh Bapak Presiden bahwa ormas keislaman boleh punya tambang. Kalau di sini juragan tambangnya namanya Kang Ade Jarot. Jadi sangat punya akses kemana-mana. Nah, kemudian tentu adik-adik santri sebagai generasi muda mempunyai kesempatan di era digitalisasi ini. Jadi kita lihat potensi yang besar, generasi muda ada 65 juta orang dan ini adalah potensi bonus demografi. Pesantren bukan hanya pendidikan dan pengajaran keagamaan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah punya banyak program, apakah itu kredit usaha rakyat, kemudian pemerintah membentuk bank wakaf mikro, sudah ada 62 bank wakaf mikro, pembiayaannya sekitar 112 miliar, dan juga mendorong UMI, pembayaran ultra mikro, itu 1,6 debitur dengan jumlah dana yang disalurkan 6,7 triliun. Di samping itu juga pemerintah sudah menerbitkan sertifikasi halal untuk UMKM sejumlah 1,4 juta dan ini akan ditingkatkan dan sertifikasi halal itu gratis.
mendorong operasi pondok pesantren atau pondok. Dan ini tentunya berdasarkan data posisinya adalah cukup besar, yaitu hampir 90%. Dan tentu saya berharap bahwa target inklusi keuangan 90% bisa dicapai, apalagi dengan kerjasama dengan pesantren. Tadi sudah banyak yang disampaikan, saya hanya ingin menutup dengan pantun lagi. Nyari bahannya. Ikan hiu makan lapis Surabaya. Mahasiswa IPB belajar biologi. Cukup sekian dari saya, semoga kita bisa berjumpa lagi.